Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari program studi teknologi pangan ingin mempresentasikan yaitu demokrasi Pancasila. Presentasi ini akan disampaikan oleh saya, Alicia Sintanuria, Arimbi Yasmin, Clara Sanglira, dan juga M. Hafidun Najib. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara normal kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan demokrasi Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Arimbi Yasmin, program studi teknologi pangan. Tujuan demokrasi Pancasila yaitu untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempersatukan Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan asas ketuhanan Yang Maha Esa, serta melahirkan sikap dan perilaku yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Di sini tujuan demokrasi yang berpedoman pada Indonesia yaitu untuk mencapai keadilan yang akan didapat oleh keseluruhan rakyat Indonesia dan juga mempersatukan rakyat Indonesia berdasarkan asas ketuhanan Yang Maha Esa serta melahirkan sikap dan perilaku yang menghormati hak asasi manusia. Jadi setiap rakyat Indonesia harus menghormati hak asasi setiap individu atau seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, tujuan demokrasi Pancasila yaitu untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui pemerintah yang bertanggung jawab, perundang-undangan yang dipatuhi, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam kehidupan bernegara. Jadi, dalam mewujudkan tujuan demokrasi yang berpedoman pada Pancasila bukan hanya berpedoman pada pemimpin negaranya saja, tapi juga membutuhkan peran aktif dari warga negaranya di mana untuk mencapai tujuan bersama dan mencapai kesejahteraan bersama membutuhkan kerjasama ataupun gotong royong. Pemerintah harus berkegiatan sesuai dengan asas-asas yang tertuang dalam Pancasila seperti keberagaman, persatuan, keseimbangan hak dan kewajiban serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi dalam demokrasi, kepemimpinan seluruh pemerintahan harus menyesuaikan dengan asas-asas yang terdapat dalam Indonesia seperti keberagaman, persatuan, keseimbangan hak antara orang atau rakyat satu dengan yang lainnya di seluruh negara Indonesia, dan kewajiban serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Poin selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi Pancasila. Di sini terdapat 10 ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang dimaksud yaitu negara demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi untuk memilih kepemimpinan baru atau hal lainnya masih mendengarkan suara rakyat untuk mengemukakan apresiasi atau pendapat mereka. Yang kedua yaitu selalu didasarkan pada kekeluargaan dan juga gotong royong, di mana di Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi selalu adanya saling membantu satu sama lain. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Di sini yang dimaksud dalam suatu perkara apapun pasti adanya musyawarah untuk mendengarkan pendapat-pendapat dari setiap individu yang di dalamnya untuk mendapatkan hasil yang sesuai atau hasil yang utuh dan disetujui oleh semua pihak tanpa adanya keberatan. Yang keempat yaitu terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban.
Di sini yang dimaksud setiap manusia mempunyai hak. Setiap rakyat juga mempunyai hak, di mana mereka harus mendapatkan haknya dan mereka harus memperjuangkan haknya. Di situ juga terdapat adanya kewajiban yang mana mereka harus juga memenuhinya agar orang lain juga mendapatkan haknya. Yang kelima yaitu menghargai hak asasi manusia. Di Indonesia terdapat hak asasi manusia dan didapatkan keseluruhan. Seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak asasi manusia. Kita sesama manusia harus saling menghargai hak asasi setiap individu atau setiap orang yang ada di sekitar kita. Yang keenam yaitu ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dapat disampaikan melalui wakil-wakil rakyat. Jadi di sini masyarakat atau rakyat Indonesia dapat menyampaikan apresiasi idenya untuk kelangsungan hidup atau kesejahteraan dapat disampaikan melalui wakil-wakil rakyat. Yang ketujuh yaitu tidak mengadopsi sistem partai tunggal. Indonesia menganut partai multi yang mana di dalam Indonesia bukan hanya berpatok pada satu partai yang dapat mencalonkan diri sebagai kandidat pemimpin, tapi seluruh rakyat Indonesia mempunyai kesempatan atau hak mereka untuk menjadi calon pemimpin atau mencalonkan dirinya sebagai pemimpin baru di Indonesia. Yang kedelapan yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, terbuka, jujur, dan adil. Di sini seperti asas-asas pemilu, di mana dalam pemilihan kepemimpinan itu dilakukan secara langsung, artinya tanpa adanya perantara orang lain. Mereka mempunyai hak mendatangi tempatnya langsung dengan suara mereka secara langsung tanpa adanya perantara. Bebas artinya tanpa adanya paksaan atau tekanan orang lain dalam memilih apa yang mereka inginkan. Terbuka sama halnya dengan umum, di mana seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi kriteria untuk memilih kandidat calon pemimpin yang baru, mereka berhak untuk memberikan suaranya. Jujur dan adil, di mana dalam memilih atau memberikan suaranya mereka harus jujur dan juga adil sesuai apa yang mereka inginkan tanpa adanya tekanan dari orang lain atau desakan dari orang lain. Yang kesembilan yaitu tidak ada dikotomi mayoritas dan minoritas yang menindas, di mana tidak ada oknum mayoritas dan minoritas yang membedakan. Kita semuanya sama dan selaras. Jadi seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mengapresiasikan dirinya sendiri. Mereka bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan sesuai dengan peraturan dan juga berpedoman kepada Pancasila. Yang terakhir yaitu yang ke-10, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum, di mana di sini lebih mementingkan kepentingan rakyatnya daripada pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing pemimpin lebih mementingkan kepentingan rakyatnya atau kepentingan umum untuk mendapatkan kesejahteraan dan juga persatuan yang diinginkan dari tujuan demokrasi yang pertama dan juga yang kedua. Contoh sikap demokrasi Pancasila. 1. Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang mufakat. 2. Bersikap adil pada semua orang. 3. Tidak membeda-bedakan teman dan segala latar belakang. 4. Menghargai perbedaan pendapat. 5. Menghargai dan menghormati hak serta kewajiban sesama manusia. 6. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Dan 7. Suka menolong sesama. Kesimpulan demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berketuhanan
berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi demokrasi Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu diketahui, aktualisasi sendiri merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi demokrasi Pancasila berarti penjabaran demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam sistem ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi demokrasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan dan praktek kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, baik dalam regulasi maupun kelembagaan. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Nilai-nilai demokrasi Pancasila. Beberapa nilai demokrasi Pancasila secara umum yang menjadi kriteria standar ideal yang merupakan tolak ukur dalam demokrasi, yaitu pemahaman yang tercerahkan, partisipasi efektif, kontrol terhadap agenda, persamaan nilai suara dalam penentuan keputusan. Yang kelima, inklusivitas. Yang kedua, nilai-nilai demokrasi Pancasila secara khusus dapat dirumuskan dari beberapa nilai-nilai berikut: demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Dalam demokrasi politik dapat dilihat dari nilai keterbukaan, pendistribusian kekuasaan atau pembagian hak dan kewajiban. Dalam demokrasi ekonomi dapat dilihat dari pemerataan ekonomi. Yang terakhir, dalam demokrasi sosial dapat dilihat dari nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Dari rincian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa nilai demokrasi Pancasila, yakni religius, tidak sekuler apalagi ateis, memiliki toleransi, adil dalam arti tidak diskriminatif atau humanistis, anti imperialisme dan kolonialisme, memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama, memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak bangsa, menghargai pluralitas, menyerasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme, mengedepankan musyawarah dan mufakat. Yang terakhir yakni komitmen terhadap konstitusi.